Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat, tetap bergantung, berharap kepada Tuhan karena Dia adalah gunung batu yang kokoh kuat yang bisa kita andalkan. Kitab Yesaya berkata bahwa di Sion Tuhan telah meletakkan sebuah batu untuk menjadi dasar, batu yang teruji, lambang daripada Kristus, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah gelisah lagi. Karena itu biarlah apapun yang terjadi kita tetap percaya, kita tidak membiarkan apapun menggerogoti iman kita kepada nama Yesus, seperti gereja di Pergamus dipuji oleh Tuhan karena mereka tidak menyangkal iman mereka, tidak menyangkal nama Tuhan. Bahkan ketika Antipas saksi Tuhan dibunuh di hadapan mereka. Kita masih belajar tentang kisah murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul tentunya, tidak termasuk Yudas yang memang gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan karena akhirnya dia memang mati bunuh diri. Dia menyesal tapi dia tidak bertobat. Dia membuang uang itu dan dia mengambil keputusan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak terpuji. Beda tentu dengan Petrus. Petrus sadar salah, sebenarnya kan lebih parah dosa Petrus karena dia menyangkal. Tapi Yudas menjual karena dia butuh uang. Tapi Petrus bertobat, Yudas salah ambil keputusan. Jadi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia memilih 12 orang yang disebutnya rasul dalam Lukas 6 ayat 13. Dan keputusan Tuhan untuk memilih ke-12 murid pertama yang akan menjadi rasul ini sangat penting karena para rasul menjadi saksi mata atas perkataan dan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Para rasul, merekalah yang mewartakan ajaran Yesus ke seluruh dunia bersama dengan murid-murid yang lain. Dalam catatan para rasul menjadi pokok-pokok dalam perjanjian baru, catatan-catatan mereka, surat-surat mereka, dan kematian murid-murid Tuhan para rasul ini menjadi sebuah kesaksian tentang betapa tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Mungkin kita melihat seseorang dengan mudah menilai perbuatan dan kondisi orang lain dengan perkataan salah, dengan penilaian, justifikasi, dengan embel-embel ilmiah yang dipetik secara instan. Selain itu dengan mudah juga seorang memberikan stempel kepada orang lain dengan kata-kata sesat dan kafir. Namun pernahkah kita berpikir apa yang telah terjadi dalam proses pewartaan ajaran? Kalau kita lihat sepintas atas apa yang terjadi pada para rasul dalam perjalanan iman mereka, tentunya kita bisa berpikir lebih bijak sebelum kita berbicara berbagai masalah. Saya ingin coba mengulang kembali. Murid pertama Yesus Kristus dalam pelayanan mereka mewartakan ajaran Kristus. Kita sebut Matius dibunuh dengan pedang. Yakobus anak Zebedius meninggal karena dipenggal Yerusalem. Yakobus adalah seorang nelayan dan yang merupakan murid yang pertama dipanggil Yesus. Walaupun dia disiksa, Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus dan terus berusaha menjadi saksi Kristus. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan bahwa salah satu kesaksian tentang Yakobus ada seorang Romawi yang turut menyiksa dia. Tapi pada akhirnya orang Romawi tersebut mendampingi Yakobus pada saat ia menjalani hukuman penggal. Dan orang Romawi itu juga turut dipenggal karena menjadi pengikut Kristus. Kita sudah belajar Petrus dengan cara disalibkan terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Hal itu atas permintaannya karena merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus Kristus karena dia pernah menyangkal Tuhan. Yohanes satu-satunya rasul yang meninggal karena usia lanjut. Walaupun dia sempat mati dengan cara direndam dalam minyak mendidih, namun Tuhan berkehendak lain dan masih ingin menggunakan pelayanan Yohanes. Dia selamat dari kematiannya dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos untuk bekerja di tambang batu bara, sebuah tempat yang gersang, sangat tidak baik tempat itu. Tapi di masa pembuangan disitulah Yohanes mendapat pewahyuan. Dia menulis kitab Wahyu, salah satu kitab perjanjian baru, dan kemudian dia dibebaskan dan menjadi uskup di Edessa, Turki. Yakobus anak Alpeus meninggal dengan cara dilempar dari bumbungan bait Allah di tempat yang sama di mana setan mencobai Yesus Kristus. Yakobus merupakan pemimpin gereja di Yerusalem pada masa itu. Kita juga sudah belajar tentang Bartolomeus, ya dikenal sebagai Nathanael. Dia meninggal di Armenia karena kena peringkat cambuk sampai seluruh kulitnya hancur. Jadi dia dicambuk sampai kulitnya hancur dan terlepas. Dan dia yang merupakan murid yang mengajarkan ajaran Yesus di Asia.
Andreas juga meninggal dengan cara disalib seperti Petrus di Yunani. Sebelum meninggal dia disiksa dengan cambuk, dengan tergantung disalib. Seorang pengikut Andreas yang menyaksikan akhir hayatnya menceritakan perkataan Andreas sebelum dia meninggal. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul. Jadi cita-citanya ingin mati syahid. Luar biasa. Di mana saya bisa merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus, Andreas terus memberikan kesaksiannya sampai dia meninggal. Nah, ini yang kita ingin coba sedikit tentang Thomas. Thomas itu Bapak Ibu, ya, dia meninggal dihujani tombak. Sebelumnya dia sempat dilempar ke dalam perapian tetapi tidak meninggal. Dan Thomas diperkirakan meninggal di India. Nama Thomas itu artinya dalam bahasa Yunani koine. Kalau dalam bahasa Aram atau bahasa Suryani klasik, Toma. Dengan kesetaraan dalam bahasa Ibrani Theom, artinya kembar, twin. Bahasa Inggrisnya, istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani juga disebutkan di Perjanjian Baru. Dalam Injil Yohanes dia disebut Didymos atau Didymus. Jadi dalam Matius 10 ayat 1-4 Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil di situ 12 rasul dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpius, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Thomas terkenal dengan ketidakpercayaannya. Dia berkata dalam Yohanes 11:16, lalu Thomas yang disebut Didymus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah perkataan Thomas yang pertama kali dicatat dalam Injil ketika diberitahu oleh Yesus bahwa Lazarus baru saja meninggal. Para rasul tidak ingin kembali ke Yudea di mana sejumlah orang Yahudi telah berupaya merajam Yesus. Saat itulah Thomas berespon untuk pergi dan mati bersama-sama dengan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 5 kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi dan bagaimana kami tahu jalan ke situ. Perkataan Thomas yang disampaikan saat perjamuan malam terakhir merupakan respon atas pernyataan Yesus mengenai kepergiannya untuk menyediakan tempat di rumah Bapa, dan para murid akan tahu jalan ke situ yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan pertanyaan Thomas ini dijawab oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dalam pasal 20 ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul itu yang disebut Didymus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Jadi Thomas tidak ada di situ. Jadi dia waktu itu tidak melihat kehadiran Tuhan, sehingga dia berkata, sebelum aku lihat, ya, aku tidak akan percaya. Sampai akhirnya Yesus datang dan menyuruh Thomas. Ya, Thomas disebut orang yang tidak percaya. Lalu Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Karena Thomas melihat dulu baru percaya. Jadi ada istilah imannya Thomas. Karena itu Bapak Ibu, akhirnya kita sama-sama tahu bahwa Thomas dia mati di India, dan diperkirakan dia pernah datang juga ke Sumatera Utara sebelum monson Lehman masuk. Dia lebih dulu, tapi dia kembali ke India, dan di India Bapak Ibu tahu dia dibunuh, ya, dipecut juga, ditombak, dipecut. Bapak Ibu tahu dia meninggal, hancur, menderita sekali. Jadi Thomas diyakini berlayar ke India pada tahun 52 Masehi untuk mengabarkan Injil kepada orang Yahudi diaspora di Kerala. Dia mendarat di sana, ya, dia sempat pergi di Edessa. Intinya bahwa memang murid-murid Tuhan mengalami jalan-jalan salib yang sudah ditinggalkan teladannya oleh Yesus. Saya berdoa biar kita tetap diteguhkan, tetap kuat lewat kisah-kisah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.